pilihan yang Bapak serut sendiri. Sampai jari tangan Bapak kapalan. Bapak dulu pernah bilang kalau rebana ini adalah jalan pulang. Dulu tiap sore musola ini kagak pernah sepi. Bapak duduk di dekat pengimaman, dikerubutin bocah-bocah. Bapak ajarin mereka pukulan hadroh buat persiapan malam maulid. Pak, pohon-pohon nangka yang dulu Bapak tanam di belakang musola sekarang udah ditebang-tebangin buat bangun ruko. Fatimah gak bisa apa-apa karena Bapak udah gak ada. Air sumur kita sekarang juga udah kering dan mati. Jadi gak ada air buat wudhu. Karena itu orang-orang udah gak ada lagi yang sholat di sini. Tapi Fatimah juga belajar dan berusaha nanam lagi supaya pohon-pohon Bapak bisa kembali tumbuh. Tapi Pak, justru orang-orang kampung bilang Fatimah gila. Mereka bilang, Fatimah, repot bener lu. Tahu lu, yang penting mah sholat khusyuk, doa masuk surga, selesai. Nah bener tuh, pakai nanam-nanam pohon segala, ngerti juga kagak lu. Bapak dulu pernah bilang kalau Bapak bikin rebana supaya kita ingat asal usul. Kulitnya dari hewan, bingkainya dari pohon. Ini adalah tubuh alam yang memuji Tuhan. Mungkin bagi mereka alam ini cuma panggung hajatan. Habis pakai, buang. Habis pesta, tinggalin sampah. Mereka pikir Tuhan cuma ada di dalam masjid. Tapi lupa kalau Tuhan juga yang menumbuhkan lumut di sela batu kali dan pohon-pohon yang basah. Ma, aku masih ingat tentang Rabi'ah Al-Adawiyah yang kagak pernah bosan emak ceritakan dulu. Waktu kecil, setelah pulang ngaji dari musola ini, emak selalu menceritakan kisah itu. Nek, dengerin emak. Dulu ada perempuan suci namanya Rabi'ah. Pernah tuh dia lari keliling kota bawa obor di tangan kanan sama seember air di tangan kiri. Katanya Rabi'ah pengen bakar surga sama ngademin api neraka. Orang-orang kampung mengira Rabi'ah udah gila, Nek. Rabi'ah kagak beneran gila. Dia cuma pengen kasih tahu kita kalau kita sholat mengharap surga dan takut sama neraka, itu namanya kita lagi dagang sama Gusti Allah. Makanya Bapak bikin rebana dan emak selalu jagain air sumur kita supaya tetap bersih. Kalau kamu jaga alam ini, kamu lagi jaga tempat ibadahmu yang paling luas. Emak kepengen suatu saat nanti kalau bumi ini makin panas karena orang-orang serakah, kamu jadi air di embera Rabi'ah. Neng, siram pohonnya, jaga airnya. Itu cara paling jujur buat tunjukin cinta kita ke Gusti Allah. Tapi Mak,
Pohon-pohon Bapak dan air sumur kita sekarang juga udah nggak ada. Dan mungkin sekarang air di ember Rabiah bukan untuk memadamkan api neraka, tapi untuk menyiram bumi yang sedang dibakar oleh orang-orang serakah. Dan ketika alam ini rusak, Fatimah merasa Allah nggak adil. Pak, Ma, Fatimah kangen. Terima kasih sudah mengenalkan Fatimah ke jalan ini. Jalan sepi yang kagak semua orang paham. Ya Allah, sayangilah Bapak dan Emak seperti mereka menyayangiku waktu kecil. Lapangkanlah kuburnya dengan wangi sholawat yang dulu selalu mereka ajarkan. Sekarang Fatimah ngerti kenapa dulu Bapak bilang kalau rebana ini adalah jalan pulang. Rabiah, ajari aku cara mencintai sepertimu. Cinta yang tidak bertanya kenapa aku diuji, tapi bagaimana aku bisa dekat melalui luka ini. Ya Allah, saat ini aku hanya ingin satu. Izinkan aku merasakan bahwa Engkau cukup. Biarkan kebisingan di dunia ini senyap di telingaku, dan hanya detak cintaku padamu yang terdengar. Assalatu wassalam. tidak ada